terbesar yang ada di Kota Palembang. Inilah dia, kami tampilkan Prime R&B Expo 2022. Wow, penontonnya. Mbak, tolong tepuk tangan, Mbak. Nanti dapat makan siang. Iya, terima kasih. Baik, tentunya dengan mengusung tema 1001 Warm and Wonderful Stories Start from Our Homes. Hari ini kita memasuki hari yang ke-6, masih tentunya menawarkan penawaran spesial untuk Anda semua yang menambahkan hunian yang ingin Anda pilih sebagai investasi ke depannya buat Anda sendiri. Silakan untuk datang dan tanyakan kepada lebih dari 20 tenan yang sudah siap membantu Anda pastinya untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan mengenai hunian yang tentunya akan menjadi hunian masa depan Anda. Baik. Dan hari ini seperti biasa kita akan memulainya dengan sebuah talk show yang menarik yang mengangkat tema seperti biasa. Setiap hari akan ada tema-tema berbeda yang kita angkat. Dan hari ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2023. Menyosong tahun yang baru tentunya dengan visi yang baru, dengan semangat yang baru. Namun tidak ada salahnya kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kita akan mengundang, inilah dia Bapak Amidi, Komite Tetap Pengembangan Keanggotaan Kadin Sumatera Selatan. Kami silakan Bapak untuk bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan lagi? Mbak, tepuk tangan lagi? Iya. Ya, tepuk tangan pakai ini. Silakan Bapak duduk sebelah kiri boleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Prime R&B Expo 2022. Boleh diambil mic-nya dulu Bapak, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh penonton bayaran, Vano? Ya, duduk di tengah. Saya kemarin, kamu talk show saya nonton loh. Dari awal sampai akhir, jahat kamu ya. Ya, ini oke, kita ngomongin masalah how to embrace, ini tema besarnya adalah how to embrace the new year 2023. Bagaimana kita merangkul tahun baru ke depan 2023. Ini banyak faktor Pak yang kadang-kadang menyebabkan orang itu takut untuk melangkah. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwasanya kita mendengar banyak sekali di media sosial seliweran Pak. Berita-berita yang menyatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun resesi, tahun kegagalan yang kadang-kadang itu bikin down kita. Namun sebelum kita melangkah ke situ kita kenalan dulu. Sebetulnya seorang Bapak Amidi ini lengkapnya kesehariannya sebagai apa sih Pak? Baik Bung Arif, saya sebetulnya keseharian saya sebagai dosen ya. Sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, karena barangkali saya dilihat masih mempunyai waktu, saya diajak oleh kawan-kawan bergabung di Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan ini. Yang saat ini diketuai oleh Bapak Afandi Uji. Afandi Uji. Ya. Oke. Nah, untuk Bapak ini yang akan saya tanya adalah dua point of view atau dua cara pandang yang berbeda, baik sebagai seorang dosen maupun sebagai salah satu anggota dari Kamar Dagang dan Industri sendiri, yang nantinya akan saya konkretkan ke arah industri yang saat ini sedang marak, kira-kira seperti apa dan tren industri kedepannya di tahun 2023 itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Namun kita kembali lagi pertanyaan saya yang pertama Pak. Kayaknya ngeri Pak ya kalau melihat berita atau mungkin podcast yang seliweran di TikTok yang kayaknya dalam tanda kutip menakut-nakuti sebagian besar orang yang sebetulnya memang setiap tahun merasakan sebuah challenge yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Apalagi ditambah katanya dengan prediksi tahun depan adalah tahun resesi, tahun yang gelap. Ini pendapat Bapak sendiri gimana Pak? Baik Bung Arif, bahwa pendapat-pendapat itu barangkali sah-sah saja. Tapi begini, sebagai seorang dosen dan sebagai seorang yang
berkecimpung juga dengan kawan-kawan di dunia usaha ini, organisasi dunia usaha ini. Nah, saya melihat sebetulnya tidak separah itu, Bung Arif. Karena terutama untuk Sumatera Selatan ini sebetulnya luar biasa. Karena setelah pandemi ya, ini ekonomi Sumatera Selatan ini sudah mulai bangkit ini, Bung Arif. Terutama start dari awal tahun. Iya, nggak perlu takut di tahun 2023 ini. Memang ada isu resesi dari beberapa negara maju ini kan akan mengalami resesi karena suku bunga terlalu tinggi sehingga para investor yang akan menanam modalnya itu terlalu terbebani dengan suku bunga. Nah, tapi pengaruh itu kan tidak banyak dengan Indonesia, karena Indonesia ini kan luar biasa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, sumber daya alam saja terutama di Sumatera Selatan ini luar biasa nih, Bung Karim. Kita punya semua ini, kita punya semua. Ada batu bara, ada minyak, ada golokan si dan beberapa sumber daya alam yang lainnya. Nah, inilah yang potensi-potensi ini barangkali untuk menjawab tantangan kita di tahun 2003 ini. Dan saya berkeyakinan terutama dua sektor industri dan sektor perdagangan ini luar biasa nih, Pak Karim. Nah, kita lihat sendiri, apalagi kalau kita kaitkan dengan konsumsi ya. Konsumsi ini kan pangsa pasar daripada perdagangan dan industri ya. Nah, sementara sektor konsumsi ini kan terus menggeliat. Nah, kita lihat saja misalnya di jalan-jalan raya ya, secara kasat mata itu kan macetnya luar biasa. Artinya apa? Artinya ada geliat, ada kegiatan ekonomi yang menyambut kegiatan-kegiatan dunia usaha yang ada di Sumatera Selatan ini, Bung Arif. Jadi menurut Bapak nggak perlu ditakuti, kita harus tetap optimis, bahwa melihat apa yang terjadi khususnya ini di Sumatera Selatan, di Palembang, banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan bisnis dan bidang usaha, Pak ya. Oke, jadi apalagi Palembang ini Bapak lihat, menurut pandangan Bapak ini punya semua. Iya. Baik energi alam, apapun itu, dan pastinya juga ini menjadi good news lah, Pak ya, kabar baik untuk kita semua. Oke, Pak, kira-kira ini kan Bapak biasanya sehari-harinya selaku sebagai seorang dosen ya, Pak ya, dan pastinya juga Bapak saat ini tergabung dalam Kadin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yang harus digarisbawahi, Kadin ini adalah sebuah organisasi yang tentunya menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan juga pemerintah. Artinya menjadi penjembatan antara pengusaha dan juga pemerintah. Nah, kira-kira yang saat ini dan belakangan Bapak sering hadapi obstacle atau masalah apa, Pak, yang sebetulnya dihadapi oleh para pelaku industri yang ada di Sumatera Selatan aja pada umumnya, Pak? Baik, Bung Arif, jadi sekarang ini dunia usaha termasuk pelaku industri ini ada beberapa hal yang menjadi kendala atau masalah mereka. Yang pertama sekarang ini kan suku bunga ini, Bung Arif. Ini bagaimanapun secara umum walaupun industri atau perdagangan dan sektor lainnya ini tetap dia mempelajari suku bunga, melihat suku bunga yang ada, bagaimana perilaku perbankan menetapkan suku bunga. Nah, ternyata sampai saat ini suku bunga kita ini termasuk di Sumatera Selatan ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagainya itu. Seperti Malaysia saja suku bunga pinjaman 3% dong, luar biasa itu. Sementara kita kan kisarannya kan 10 sampai 15%. Nah, ini kan luar biasa dampaknya kan. Nah, dampaknya kan akan menyebabkan biaya tinggi, biaya modal tinggi, itu yang pertama. Jadi suku bunga masih harus dibenahi. Bagaimana supaya perbankan efisien sehingga suku bunga bisa ditekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini memang dilema karena masalah upah minimum regional. Nah, upah minimum regional ini memang setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, tapi untuk dunia usaha ini ternyata masih ada unit-unit usaha yang berkeberatan untuk memenuhi atau menjalankan upah minimum regional atau provinsi yang sudah ditetapkan itu. Karena mengapa? Karena mereka kan tergantung daripada unit bisnisnya. Kalau unit bisnisnya masih relatif kecil, nah mereka belum mampu mengikuti peraturan UMP atau UMR itu, Bung Arif. Nah, ini yang kedua itu. Nah, yang menjadi persoalan itu kalau dia tidak melakukan itu
dia berarti tidak mengindahkan instruksi atau himbauan atau katakanlah peraturan pemerintah. Itu yang dilematisnya. Nah, yang kedua, kalau dia tidak menjalankan itu, ada semacam kontradiksi dengan pegawai, dengan karyawan. Nah, ini tinggal menurut saya ini secara pengalaman yang sudah-sudah, tinggal bagaimana para pelaku industri atau perdagangan itu atau dunia usaha ini mensiasati untuk mengkomunikasikannya kepada pegawai atau karyawan itu, agar mereka memahami kondisional perusahaannya dengan menghadapi persoalan yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini Bung Arif, yang juga menjadi masalah ini adalah terutama mengenai sektor ini, properti ini kan. Nah, mereka kadang-kadang dihadapkan pada kepastian hukum tentang lahan. Nah, kadang-kadang mereka sudah membangun toh di belakang atau ada persoalan dengan lahan. Nah, sehingga mereka dengan serta-merta berpikir, ngapain kita memaksakan diri di Sumatera Selatan, hengkang aja tempat lain aja. Nah, ini barangkali menjadi PR kami ini sebagai Kadin ini untuk memberitahu atau katakanlah memberi advice kepada pemerintah bagaimana persoalan ini harus dipecahkan. Nah, itu barangkali tiga masalah ini yang menjadi krusial di dunia perusahaan ini, Bung Arif. Oke, jadi 3 masalah. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga yang terus meningkat, artinya itu akan memberatkan semua sektor yang ada. Betul, iya. Oke, yang berikutnya adalah masalah upah minimum regional yang kadang-kadang dari satu sisi Bapak pandangnya ini penting untuk dipatuhi, tapi dari sisi lain sebagai dari sisi pengusahanya sendiri kita juga harus memahami kadang-kadang fluktuasi pendapatan juga harus juga dilihat. Iya. Terus yang ketiga adalah bagi Anda yang kadang-kadang pengen berinvestasi dengan satu properti bermasalah atau berkendala pada urusan tetek bengek yang berkaitan dengan tanah dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kita jadi malas mau berinvestasi, Pak ya. Padahal investasi itu penting. Oke, baik Pak. Ini aku mau tanya juga nih Pak. Kalau saat ini menurut Bapak sektor-sektor industri yang seperti apa yang di tahun 2023 itu akan booming? Iya, booming, dan Bapak bisa prediksi mudah-mudahan kalau kita hold on atau berpegang kepada itu mungkin akan ikut maju gitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat daripada kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat ini Bung Arif jadi yang pertama itu walaupun pandemi atau tidak, ada persoalan ekonomi atau tidak, masyarakat pendapatannya meningkat atau tidak, dia harus makan. Nah, dengan demikian berarti sektor industri makanan ini tetap menjadi andalan. Apalagi kita lihat di indikator perekonomian kan salah satu yang mengangkat pertumbuhan ekonomi itu kan sektor konsumsi, kuliner. Nah, berarti kawan-kawan yang mau bergerak di sektor kuliner atau konsumsi ini tetap menjadi andalan. Tidak usah takut-takut, lakukanlah semua. Apalagi kalau kita lihat di mana-mana sekarang di Sumatera Selatan, terutama di Palembang ini kan semua hampir sudut-sudut kota ini kan ada kafe, ada rumah makan, ada toko-toko makanan, ada lagi semacam counter-counter tempat makanan, dan sekarang ini kan lagi trennya tempat nongkrong anak muda nih, angkringan. Nah, ini kan luar biasa, ini kan dampak dari pandemi. Nah, inilah salah satu sektor yang tetap menjanjikan. Jadi pertama sektor konsumsi atau makanan. Nah, yang kedua sektor industri. Industri ini kan sekarang ini kan justru menjadi primadona. Karena mengapa? Karena sekarang ini kan perkembangan industri otomotif, industri-industri yang mendukung lainnya ini di Sumatera Selatan ini luar biasa peningkatannya. Misalnya dulu kita punya pabrik ban ini Bung Arif. Nah, sekarang ini kan tutup. Nah, mengapa? Karena mereka terkendala dengan bahan baku. Bahan bakunya masih diimpor. Jadi karet memang kita banyak, tapi untuk pengeras ban itu kan ada semacam bahan impor, misalnya baja, kemudian ada semacam bahan kimia lainnya untuk pengeras ban itu kan. Nah, itu masih impor. Nah, impor ini biayanya mahal, bahan bakunya mahal, sehingga pada saat proses produksinya mereka terbebani dengan ongkos ini, sehingga tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah besar ini Bung Arif. Nah, itulah munculnya industri inti dulu
tutup. Karena mengapa? Karena mereka terbebani oleh faktor produksi yang harganya relatif mahal karena harus diimpor. Nah, kemudian yang ketiga, sektor yang cukup menjanjikan sekarang ini kan orang mau istirahat, orang mau hiburan. Sektor pariwisata dan hiburan ini justru sekarang ini luar biasa. Apalagi di tahun 2023 ini kan sudah habis pandemi ya, orang sudah mulai mau melaksanakan kebutuhan-kebutuhan akan hiburannya lagi. Nah, ini sudah mulai bangkit. Kita lihat saja misalnya penerbangan sudah mulai ramai. Otobus yang mau ke luar kota Pulau Jawa sudah mulai ramai, objek-objek wisata juga sudah mulai ramai. Nah, artinya industri pariwisata juga akan booming di 2023 ini. Baik, ada beberapa yang harus di note. Sekali lagi, industri pariwisata dan kuliner itu makin kesini makin bagus dan makin baik, dan pastinya juga mengingat bahwasanya makan itu adalah kebutuhan dasar kita Pak ya, kebutuhan dasar manusia, yang artinya apalagi setelah COVID ini berlalu, orang kan mager keluar takut ketularan COVID tuh Pak ya. Akhirnya setelah COVID ya semakin melandai dan semakin berlalu, akhirnya muncullah kafe-kafe baru yang tentunya digagas oleh orang-orang yang rata-rata usianya milenial Pak. Mudah-mudah. Oke, nah ngomong-ngomong milenial nih Pak ya, saat ini kan banyak sekali sektor-sektor yang tentunya bahkan dikuasai oleh orang-orang dengan usia muda, milenial. Bagaimana Bapak menanggapi ini Pak? Nah, ini tadi sekarang ini kan peluang bisnis justru sekarang ini dilakoni oleh anak-anak muda yang kita kenal dengan pelaku muda atau wirausahawan muda. Nah, mengapa mereka muncul Yang pertama, latar belakangnya memang di saat ini untuk mencari pekerjaan yang formal itu dirasakan sulit karena dunia pertambahan lapangan kerja dengan pertambahan angkatan kerja kan tidak sebanding. Nah, sehingga peluang yang paling mudah dilakoni melakukan bisnis, kewirausahaan. Nah, justru Kadin sekarang ini mendorong agar muncul wirausaha muda baru. Nah, apa saja tindakan konkret yang sudah dilakukan oleh Kadin selaku sebuah organisasi yang pastinya mengakomodir apapun yang tentunya diharapkan bisa menjadi solusi yang pas untuk anak-anak muda nih Pak, untuk anak-anak muda di Palembang yang kepengen berwirausaha tapi terkendala banyak hal. Nah, kira-kira apa nih Pak yang nantinya, apakah ada juga nih dari Kadin? Saya nggak tahu, ini saya bertanya, kira-kira adakah mungkin Kadin memberikan semacam pelatihan dan lain sebagainya, atau bekerja sama dengan institusi-institusi terkait atau mungkin rekan-rekan yang tentunya bergerak di bidang yang sama. Ya, baik Bung Arif. Jadi yang pertama, kalau anak muda atau calon tenaga kerja mau tetap bekerja secara formal, nah Kadin sudah memediasi bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mensertifikasi calon tenaga kerja supaya dia bisa bekerja di mana saja agar dia standar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi anak muda yang mau membuka usaha, Kadin sudah membuka diri, silakan untuk magang. Untuk magang terlebih dahulu di perusahaan-perusahaan yang anggota Kadin punya. Nah, apakah dia mau di industri, apakah dia mau di perubahan, apakah dia mau di perdagangan. Iya, karena rata-rata saya tahu ini anggota Kadin itu pengusaha semuanya Pak ya. Rata-rata pengusaha, pengusaha sukses ya. Oke. Nah, itu tadi, jadi silakan saja anak muda yang mau berbisnis, yang mau tertarik melakukan usaha atau membuka usaha baru yang kita kenal dengan bisnisnya Nah, sehingga mereka bisa magang terlebih dahulu. Bisa magang terlebih dahulu di perusahaan-perusahaan yang punya anggota Kadin ini. Nah, dengan magang itu kan diharapkan mereka punya bekal sebelum mereka terjun langsung ke dunia usaha, karena dunia usaha ini gampang-gampang mudah Bung Arif. Betul. Saya saja Bung Arif terus terang aja. Gampang-gampang mudah, salah-salah 3 bulan gulung tikar ya. Nah itu saya aja Bung Arif, saya nggak hoki ini Bung Arif. Saya buka usaha nggak hoki. Iya. Saya serahkan dengan istri saya. Iya. Karena saya nggak hoki. Begitu buka usaha, misalnya waktu itu kan saya buka usaha kebun karet Iya. Nah, ternyata pengelolanya nggak becus, bangkrut saya jual. Iya. Nggak hoki. Ini kan jadi, harus punya ilmu tersendiri. Iya. Walaupun sebetulnya semangat sudah ada Pak ya. Kadang-kadang at the end of the day akhirnya itu keberuntungan lah yang pastinya
berperan Pak ya, kadang-kadang beruntung atau tidaknya di usaha itu. Jodoh-jodohan kata orang Ya, kalau mau bikin usaha. Hoki-hokian. Hoki-hokian. Oke, ini Pak kira-kira saat ini Pak ya, untuk industri yang ada di Palembang yang Bapak lihat saat ini, baik industri rumahan atau mungkin industri yang menengah atau mungkin industri yang Kecil. yang besar yang saat ini sangat fokus untuk dibina oleh Kadin sendiri, industri dalam cakupan yang seperti apa Pak? Kan Kadin ini kan Kamar Dagang dan Industri. Jadi dia fokus ke dua sektor. Satu sektor perdagangan, dua sektor industri. Nah, perdagangan sudah banyak yang melakoninya, terutama anggota Kadin. Ada yang punya JM itu kan anggota Kadin, tapi dia anggota Kadin di Kota Palembang. Kalau kita kan provinsi ini Bung Arif. Nah, seperti itu kan. Nah, berarti kalau ada para pelaku usaha muda atau yang mau membuka usaha, dia bisa belajar itu. Bisa belajar melalui perusahaan-perusahaan atau dunia usaha atau kawan-kawan yang sudah buka usaha yang sudah mapan itu bisa magang orang sekolah aja bisa magang, kenapa enggak orang mau buka usaha enggak bisa magang? Ini kan justru memang harus disambut, apalagi pemerintah kan menyambut baik. Pemerintah itu berharap agar calon-calon tenaga kerjanya justru mandiri. Ini yang diharapkan pemerintah. Nah, inilah mediasinya kita, dunia usaha mediasinya. Jadi sektor perdagangan, nah, banyak sekali itu kawan-kawan bergerak di sektor perdagangan. Kedua, sektor properti, misalnya kan, industri properti, misalnya kan. Nah, itu kan banyak juga itu anggota Kadin itu Bung Arif. Ada Pak Zewi itu kan dia buka perumahan, kita kenal dengan Citra Grand City-nya. Nah, kalau ada usaha-usaha muda yang mau buka di properti, kira-kira bisa belajar ke sana kan. Nah, inilah barangkali peran daripada Kadin dalam rangka mendorong atau menciptakan wirausaha muda ini Bung Arif. Oke, menurut Bapak kapan sih Pak sebetulnya seseorang itu harus memulai dan start di usia berapa yang sebetulnya matang untuk seorang membuka satu usaha yang akhirnya bisa membawa kabar baik untuk dirinya sendiri Pak? Sebetulnya tidak ada batasan yang baku ini Bung Arif. Karena begini, begitu orang ada minat untuk berwirausaha, umur berapa saja nggak ada halangannya, bebas. Seperti contoh sederhana saja ini Bung Arif, anak saya waktu di SD pada saat SD itu kan sering ada tugas ini Bung Arif, nggak apa-apa kita ngomong sekedar contoh ada tugas kan, nah ada tugas kan pakai kertas folio. Nah kata anak saya, Pak, saya mau beli kertas folio 1 bal. Untuk apa aku bilang? Ini Pak, nanti anak-anak yang lain kan nggak perlu ke toko, beli sama saya aja. Luar biasa, ini kan sudah ada, sudah muncul. Iya. Dari SD itu sudah muncul Iya, ini. betul. Modal bisnis sudah muncul. Nah, jadi bahkan sebetulnya dari sejak dini juga kalau misalnya bisa dilihat minat dan bakat anak-anak sendiri. Kalau ternyata minat dan bakatnya itu sudah ada sejak dini, kenapa tidak terus dikembangkan Pak ya? Oke. Nah, jadi ini saya tambahkan lagi ya. Nah, sampai sekarang ternyata bakat bisnisnya itu sampai sekarang dikembangkannya. Sekarang walaupun dia sudah kerja, masih juga dia melakukan bisnis. Misalnya sekarang bisnis parfum. Ditambah lagi saya ini agak kaget, terharu juga Bung Arif. Selain parfum, dia juga bisa melukis. Bisnis lukisan. Ini luar biasa. Iya. Apa aja kalau orang sudah otaknya otak dagang, apa aja bisa dilakukan Pak ya? Sudah tertanam betul. Iya. Jadi nggak usah takut dengan bisnis itu, kapan saja, usia kapan saja, di mana saja, silakan bisnis. Oke, jadi untuk Anda yang ingin memulai satu bisnis tertentu jangan takut. Kuncinya 3 Pak ya, jangan takut. Kemudian mulailah kapan saja. Bisnis itu tidak perlu menunggu Anda dewasa atau di usia yang matang, karena tidak ada kategori usia tertentu untuk mulai satu bisnis. Yang jelas berani dan juga make a move Pak ya. Oke. Nah, saat ini Pak, untuk Kadin sendiri untuk saat ini kira-kira punya semacam kegiatan-kegiatan reguler nggak sih Pak yang tentunya diadakan untuk pastinya berperan dalam dunia perdagangan dan perindustrian yang ada di Sumatera Selatan? Sekarang ini kan atau justru nantinya
Kadin sekarang ini apa nih? Maksudnya memiliki satu tugas pokok, salah satunya mungkin kan menjadi jembatan nih Pak, Ya. untuk para pengusaha di bidang industri dan pemerintah. perdagangan Ya. dengan pemerintah. Ya. Kira-kira pada akhirnya nantinya akan berakhir di mana ini Pak? Begini Bung Arif, bahwa Kadin ini adalah induk organisasi dunia usaha. Jadi Kadin itu membawai semua organisasi dunia usaha. Artinya yang lain itu sifatnya berkoordinasi dan berkolaborasi. Nah, kemudian dengan pemerintah itu sebagai jembatan. Jadi Kadin sebagai jembatan pemerintah untuk membangkitkan dunia ekonomi, terutama dunia bisnis ini. Nah, sekarang ini misalnya Kadin punya kewajiban, misalnya ada industri di luar kota yang mau pindah atau relokasi ke Sumatera Selatan, kenapa tidak dimediasi oleh Kadin? Nah, ini tinggal Kadin bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah apa-apa yang mereka butuhkan untuk bisa pindah atau relokasi ke Sumatera Selatan. Nah, misalnya kepastian hukum tadi, soal tanah, lahan tadi, kemudian barangkali biaya modalnya harus tidak mahal, misalnya dibandingkan dengan provinsi lain. Kemudian yang ketiga, kondisi yang kondusif. Nah, kalau itu kewajiban Kadin mengkomunikasikan kepada pemerintah sebagai mediatornya di daerah. Nah, kemudian peran yang lain misalnya kalau ada persoalan atau perselisihan atau persoalan dunia usaha bisa berkonsultasi. Misalnya tadi kan ada wirausahawan muda ada persoalan, nah bisa lah berkonsultasi dengan Kadin. Kadin membuka diri, itu kan karena anggota Kadin ini kan berbagai latar belakang, ada yang dari industri perumahan, ada yang dari jasa, ada yang dari pariwisata, ada yang dari perdagangan. Nah, intinya kan perdagangan dan industri, itu pariwisata juga industri pariwisata. Jadi sifatnya komunikasi, kolaborasi, kerjasama dan seterusnya itu. Yang dimulai dengan pendekatan yang tentunya pastinya setiap saat Kadin sudah siap untuk dapat didatangi sebagai salah satu wadah penjembatan untuk dunia industri dan juga perdagangan. Oke, Pak, saat ini jumlah anggota Kadin sudah total berapa, Pak? Sekarang ini kan karena Kadin ini kan baru dilantik bukan baru terbentuk pengurusan baru. Nah, sekarang ini kan baru anggota-anggota yang terstruktur di organisasinya saja. Nah, sementara anggota-anggota lain ini masih dalam proses, termasuklah di kabupaten kota. Nah, yang jelas Pak Bung Arif, bahwa Kadin ini ada di kabupaten kota. Jadi 17 kabupaten kota. Jadi ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ada, Pak ya? Oke. Dan ini menjadi kabar baik dan juga angin segar untuk Anda para pembisnis yang nantinya mencari jalan untuk mediasi. Karena nggak mungkin kujuk-kujuk langsung buka usaha, kujuk-kujuk langsung pengen buka izin, pengen langsung kemana segala macam. Kadang-kadang butuh satu jembatan yang dimana Kadin ini siap untuk menjadi jembatan antara para pengusaha di bidang perdagangan dan perindustrian kepada pemerintah yang saat ini tentunya menyambut dengan begitu hangat untuk Anda semua yang ingin bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Bapak, ini pesan-pesan nih Pak untuk semua yang tentunya saat ini ingin membuka satu bisnis dan usaha. Selain tadi yang Bapak bilang katanya harus semangat. Selain semangat kan ada banyak hal lain yang dibutuhkan Pak untuk membuka satu usaha baru. Kadang-kadang juga kita mikirnya pengen buka usaha tapi berkendala di permodalan, balik lagi niat udah ada tapi modal nggak ada. Itu gimana Pak? Mungkin ini teman-teman yang lagi menyaksikan YouTube dari Sri Poku dan Tribun Sumsel nantinya, karena ini live streaming dan juga live recording Pak. Baik Bung Arif, para pemirsa Prime R&B Expo ini bahwa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pelaku usaha atau menjadi wirausahawan itu secara teori sudah banyak sebetulnya Bung Arif. Nah, tapi paling tidak secara pengalaman kawan-kawan pengalaman saya sendiri termasuk anak saya tadi yang pertama itu satu ada kemauan. Itu dulu. Yang penting ada kemauan. Nah, yang kedua harus berani
harus berani. Yang ketiga, jangan pantang mundur, harus maju terus, maju terus. Macet, maju. Bangkrut, pindah ke usaha lain. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya, mimpi. Nah, 4 ini dulu. Harus punya 4, minimal harus 4 ini, mimpi. Kita harus punya mimpi. Dulu kita lihat ini, terpaksa saya menceritakan pengalaman kawan-kawan di dunia perdagangannya. JM itu dulu kan pendirinya kan, kalau saya sebut nama, sudah terkenal kan, itu buka lapak di 16 ilir ini Bung Arif. 16 ilir. Nah, karena dia tekun, karena dia punya mimpi, nah sampai sekarang lah kita singkat cerita, jadi JM. Dan JM sudah ada di mana-mana, ada di Sukarami, Betul. ada di Pelajo, ada di Lemabang. Jadi harus di underline bahwa nikmatin aja prosesnya. Ya. Jangan karena segala sesuatu yang berproses itu hasilnya insya Allah nanti lebih baik Pak ya. Jangan kita maunya langsung besar, nggak bisa. Kalau langsung besar bisa jatuh. Iya. Ini kan ada prosesnya. Terbukti dari teman-teman yang tidak ingin berproses kemudian mempercayakan Kepada orang lain. masukin modal ke sini, masukin modal ke situ Pak. Nah, ini Tiba-tiba bahaya alhasil ketipu Pak. Iya kan? Mau cepat. Mau cepat. Mau cepat nggak bisa, mau cepat Mau tidak cepat. bisa. Ada Oke. tahapannya. Step-step itu harus dihargai, Harus kemudian dilakukan. harus dinikmati. Kemudian ketika kamu jatuh, cobalah untuk bangkit lagi. Ya. Jangan pernah menyerah. Ya. Bapak, terima kasih Pak Amidi, terima kasih, sukses selalu. Semoga nantinya Kadin Sama-sama. selalu bisa berperan dalam dunia dagang dan industri yang ada di Indonesia, khususnya Di yang Sumatera. ada di Sumatera Selatan, dan tentunya menjadi salah satu jembatan antara orang-orang yang ingin memulai usaha atau mungkin para pengusaha di bidang dagang dan industri bersama stakeholder yang saat ini tentunya ada. Dan pastinya juga Bapak, kira-kira saat ini kita ingin memberikan satu apa nih, ada goodie bag ya. Oke, berkenan kiranya Bapak untuk dapat menerima goodie bag dari kami sebagai kenang-kenangan, kemudian sertifikat dari kami karena sudah menjadi narasumber dalam acara Prime Arabi Expo 2022. Terima kasih Bapak, Baik, makasih. salam sehat selalu. Iya, kami silakan. Terima kasih Bung Arif. Ricky, terima kasih. Silakan langsung diserahkan. Iya, iya, ya. Thank you, Bapak. Iya. Oke, ini Bapak. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Iya, dan tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi sudah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Amidi, Komite Tetap Pengembangan Keanggotaan Kadin Sumatera Selatan. Dan kami harap semua yang ada di sini tentunya dapat bergabung bersama kami dan pastinya bergabung bersama kami di sini dan menikmati apapun sajian kami di sini bersama 20 tenan yang mungkin Anda butuhkan pastinya untuk keperluan properti Anda. Ini adalah properti expo terbesar yang digagas oleh Income Realty dan juga DPD Arabi Sumatera Selatan. Sebentar lagi tentunya Ari Marsuki akan keliling-keliling bagi-bagi hadiah untuk semua pengunjung dari Palembang Mall gratis. Mau hadiah enggak? Mau hadiah? Benar. Jawab pertanyaan saya ya. Jawab pertanyaan saya ya. Sebutkan singkatan dari Kadin. Ayo. Ayo. Ayo turun. Turun langsung dapat. Mana goodie bag-nya biar semangat. Dikasih lihat dulu goodie bag-nya. Iya. Sebutkan singkatan dari Kadin. Yang tahu ayo